Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang selalu di hati saya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Moga berlimpah berkah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting moga kita semua diberikan Allah inayah dan hidayah sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, gegara saya itu membuat video yang ngomongin tentang Rocky Gerung, ya, yang saya katakan orang yang tertutup akal sehatnya. Ini banyak yang komentar nyinyir dan lain sebagainya, dan juga ada omongan dari temen bahwa Rocky Gerung itu kan katanya orang pinter, ya. Oh iya, Rocky Gerung itu kan profesor. Oh iya, saya tahu itu. Terus kan dia seorang pengamat. Iya, saya bilang. Nah, terus dia itu kan seorang akademisi. Oh iya, saya jawab. Nah, dia itu kan orang ahli filsafat. Oh iya, saya tahu itu semuanya itu. Bahwa beliau itu seorang profesor lah, seorang pengamat politik lah, seorang filsafat dan sebagainya. Bahkan konco-konco beliau juga kan, ya, yang juga banyak gelar profesor, doktor, bahkan ada pengacara kondang, ada pengacara apa yang gak kondang, ada yang SH, MH dan lain sebagainya, para tokoh-tokoh agama, para tokoh akademis, intelektual, ya, bahkan ahli itu ini, pengamat itu ini. Oh iya, itu semua saya tahu. Insya Allah, ya, seawam-awam kita ini berkah adanya dunia informasi yang seminggu pesat, ya. Insya Allah apa yang terjadi tentang dan apa yang dilakukan dari para tokoh-tokoh itu sampai ke desa-desa pun orang tahu. Tetapi yang perlu saya tegaskan, meskipun kita itu orang desa, orang goblok, orang awam, maaf, saya punya prinsip tidak pernah yang namanya itu silau dengan gelar itu, silau dengan kedudukan, tidak pernah. Itulah yang dididik orang tua kepada saya, itulah yang didik para guru-guru kepada saya. Saya tetap pada kaidah ungzur maqala wala tangzur mangqala. Lihat dan perhatikan, ya, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, tanpa melihat bagaimana gelar dia, bagaimana latar belakang dia, bagaimana kedudukan dia. Tidak. Saya punya prinsip, dari siapapun perkataan, dari siapapun pesan, dari, ya, golongan manapun, perlakuan, kalau yang kita lihat itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sehat, sesuatu yang logis, akan saya terima. Jangankan orang dekat, orang jauh pun saya terima. Jangankan orang itu punya posisi,
Pengangguran pun saya terima. Karena apa? Saya tidak peduli dia siapa. Yang terpenting dia menyampaikan pesan itu manfaat untuk saya. Bikin adem saya. Bikin menambah ziyadatul hikmah. Bikin tambahnya hikmah kepada saya. Enggak peduli. Tetapi saya juga kan manut wala tanzur man qala. Tidak akan saya peduli. Ya, tidak akan saya terima. Tidak akan kepencut. Dan insya Allah tidak akan saya silau terhadap omongan, perkataan, pesan, ya, yang katanya itu dalam bahasa orang pinter, narasi lah, statement lah, framing lah, iya, dan lain-lain sebagainya. Saya enggak tertarik, ya, meskipun itu yang dikatakan oleh profesor, doktor, SH, MH, jenderal dan lain sebagainya, enggak tertarik. Kalau ya perkataan itu justru membuat saya tidak adem, membuat saya bingung. Perkataan itu malah justru membuat saya jadi ngambang keyakinan dan akidahnya. Perkataan itu ya justru ya menambah ada rasa timbulnya kebencian terhadap individu atau seseorang. Maaf, akan saya tolak mentah-mentah hal demikian itu. Jadi prinsip saya, ya, saya tidak pernah yang namanya sekolah lulus itu, ya, tidak pernah saya yang namanya itu punya gelar macam-macam itu, nggak pernah. Bagi saya tidak perlu, ya, kecakapan, kepandaian, ya, apabila kecakapan dan kepandaian itu lepas daripada perlakuan, lepas daripada perbuatan yang tidak ada tuntunan keadaban, yang tidak ada tuntunan kesopanan. Mau itu kita berbicara hukum sekalipun, ya, kalau lepas daripada keadaban, kesopanan, moralitas, saya kira enggak. Saya tertarik itu tentang aturan yang seperti itu. Mau dia seorang filsafat, ya, sekalipun, guru besar sekalipun, guru besar filsafat, kalau dia tidak pandai bagaimana memaksakan cara berpikir, berpandangan dan akalnya secara lurus dan membiarkan kepada kebengkokan, apalagi membiarkan liar semena-mena, saya tidak akan ambil itu keahlian dia. Tidak akan silau terhadap dia, terhadap mereka. Begitupun ya yang merasa diri sebagai seorang yang paling agamawan, tetapi lepas daripada keadaban, lepas daripada etika yang hanya di mulut, tapi perbuatan yang jauh daripada keadaban, akhlakul karimah. Sedangkan Rasulullah merupakan lambang, ya, pembawa agama Islam, sangat mencontohkan sekali pada akhlakul karimah, baik itu dalam muamalah, baik itu dalam ibadah, dalam segala seginya. Wakhistu diutami makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke bumi itu yang paling utama dan pertama adalah memperbaiki akhlak budi pekerti. Dan agama Islam juga disampaikan, diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Rasulullah diturunkan untuk menyebar dan mendidik akhlak, mewariskan akhlak, mengajarkan akhlak. Dan di balik akhlak itu terseliplah kasih sayang. Apabila keduanya ini direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak orang awam, tidak ahli hukum, tidak pakar, tidak pengamat, gitu loh. Siapapun, dia akan tegak, dia akan lurus, dia akan sehat akalnya. Dia akan tetap dalam mengaplikasikan apapun keahliannya, tidak akan bakal lepas daripada kerangka sopan santun, kerangka adab, kerangka akhlakul karimah, dan kerangka kasih sayang. Orang yang punya adab dan kasih sayang tidak mungkin, ya, dia akan melukai orang lain, merendahkan orang lain, menyinggung orang lain, menganggap bodoh orang lain, menganggap tolol dungu orang lain. Seraya dia silo terhadap gelar dan pangkat kedudukannya. Ini sesungguhnya orang-orang yang tertipu oleh gelar, oleh kepercayaan logikanya. Ini sesungguhnya orang-orang yang sangat justru yang patut mendapatkan belas kasihan. Dah di sini ya saya punya prinsip. Maka itu pada saat-saat sekarang ini saya selalu mengingatkan kepada diri terutamanya, ya, kepada juga saudara-saudaraku, janganlah kita mudah silau, ya, mudah ikut-ikutan, gitu loh, ya, dan nunut sikap perkataannya itu dilakukan, disampaikan oleh siapapun, gitu loh. Apalagi gitu ya, iya, sampai yang mengatasnamakan bela agama, bela rakyat, menuntut keadilan, sementara dalam perilaku lahiriah yang kita tonton jauh daripada keadaban, jauh daripada akhlakul karimah, tidak menghargai orang lain, serasa dia paling tinggi, dan apalagi dalam sikapnya suka menghina, suka menghujat, sibuk terus mencari kesalahan-kesalahan orang lain, lupa itu kekurangan dirinya. Ini bagi saya siapapun itu, ya, siapapun dan apapun gelarnya itu tidak baik untuk diikuti. Dan sesungguhnya zaman sekarang banyak sekali orang yang sepertinya pandai cendekiawan, alim, tapi dalam perilaku dan ucapannya seperti jahil murokab, yaitu bodoh yang berlipat-lipat, karena terlalu mempercayakan kemampuan logikanya dan melepaskan ketergantungan daripada bimbingan, inayah dan hidayah Allah. Maka itu saudara-saudaraku, moga-moga kita ini selalu dalam bimbingan, dalam inayah, dalam hidayah Allah, sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita sampaikan, selalu mudah-mudahan membuahkan kemanfaatan, membuahkan sesuatu yang jauh sekali daripada hal-hal yang membuat
kerusakan dan kemadaratan bagi diri dan orang lain. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau ada perbedaan. Saya sekali lagi sebagai orang awam, goblok, ya orang desa yang tidak pernah sekolah. Wajar kalau saya itu banyak kekeliruan. Tetapi saya kira nggak wajar kalau di pundaknya itu, ya, di sini nih, yang sangat mentereng itu, iya, memamerkan, iya, iya, gedengaken, iya, gelar-gelar ini macam-macam gede-gede gitu loh. Tapi kenyataan omongannya, ya, lebih kuat seperti tertuntun oleh hawa nafsu kebencian, hawa nafsu itu ini kepentingan, hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Moga kita semua dapat hidayah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.